Jadi jangan main klaim, saya ini loh pasti benar, kamu salah. Atau ada yang mengatakan begini, maksudnya Allah itu seperti yang saya sampaikan ini. Loh hei, gak kebablasan tuh. Emangnya Anda tahu apa yang dimaksudkan Allah 100%? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasawuf, apa benar Al-Quran, apa benar agama ini tidak boleh menggunakan akal dalam memahaminya? Afala ta'qilun, apa kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, apa kamu nggak mikir? Afala yanzurun, apa mereka nggak melakukan pengamatan-pengamatan? Afala yafqahun, apa mereka nggak memahami dengan kecerdasannya? Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, Allah marah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Begitu bertebaran di dalam Al-Quran ayat-ayat yang justru memerintahkan kita untuk menggunakan akal sehat di dalam beragama. Sayangnya di sekitar kita, kawan-kawan kita masih banyak yang terjebak kepada pendapat bahwa beragama tidak boleh menggunakan akal. Maka celakalah umat Islam ini menjadi gampang diakal-akali. Syarat pertama untuk masuk ke dalam agama ini, menjalankan agama ini adalah akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Sudah sampai akalnya. Kalau tidak sampai akalnya, tidak usah menjalani agama ini, nggak apa-apa, tidak dikenai kewajiban. Orang-orang yang lupa misalnya, lupa itu kehilangan akal sementara, itu tidak dikenai hukuman. Lupa menjalankan sholat, ya masya sholat bisa lupa, ya bisa terjadi. Lupa, kelewatan. Apakah Anda menjalankan sholat meskipun waktunya sudah lewat? Iya, nggak apa-apa. Diampuni Allah, insya Allah diampuni Allah. Karena Allah mengatakan hukum itu hanya diberlakukan kepada orang yang sengaja. Tapi orang-orang yang tidak sengaja itu dimaafkan sama Allah. Ini sangat jelas Al-Quran itu memberikan gambaran bahwa beragama ini erat kaitannya dengan akal. Orang yang tidak berakal, baik sementara maupun permanen atau belum sampai akalnya, dia tidak dikenai kewajiban beragama. Satu. Ketika seseorang itu sudah sampai akalnya, menjalankan agama ini, maka dia diperintahkan untuk memaksimumkan akal sehatnya. Tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Begitu kata Allah. Dalam surat Ali Imran, ya, dalam sebuah ayat yang panjang, Allah bercerita tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan, ada ayat-ayat muhkamat, ya, ayat-ayat hukum yang jelas maknanya. Ada juga ayat-ayat mutasyabihat yang berulang-ulang karena perlu pemahaman yang mendalam dan perlu eksplorasi. Ya. Panjang ayat itu bercerita tentang turunnya ayat Al-Quran. Muhkamat, mutasyabihat, orang yang berusaha menakwil-nakwilkannya secara sebagian-sebagian, tidak mengambil secara keseluruhan. Penutupnya apa? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran ini kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Al-Quran lebih kepada menekankan, mendorong, dan memotivasi kita untuk memaksimumkan akal sehat kita. Dengan penuh pertimbangan, dengan cross-check kemana-mana, dianalisa, dibandingkan ya secara rasional. Begitulah sebetulnya yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, prinsipnya di dalam Islam tidak boleh ikut-ikutan dan kita harus menggunakan akal sehat. Nah, kita melihat di sekitar kita banyak orang yang melakukan pembelajaran agama secara dogmatis, bahkan doktrinal gitu ya. Doktrinal, dogmatis itu pokoknya. Ya, jamaah tidak boleh bertanya, tidak boleh menggugat, tidak boleh membantah kepada
gurunya. Di dalam Islam itu setiap kita diperintahkan untuk bertanya, mendiskusikan, berbantah-bantahan. Itu misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini diceritakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah. Apa itu hikmah? Bil hikmah itu jelas, penuh argumentasi, tapi mendalam maknanya dan bijak. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Hikmah itu orang nggak bisa menyampaikan hikmah kalau dia tidak berakal, nggak bisa. Jadi itu implisit sebetulnya di dalam kata hikmah itu pasti orang yang pengetahuannya mendalam karena dia memaksimumkan akal. Wal mau'idatil hasanah, dan diberikan dengan sistematika pengajaran yang baik, segala macam teknik mendidik, mengajar ya dalam pembelajaran itu digunakan supaya apa? Mau'idatil hasanah ya isinya baik, tata caranya, teknisnya, sistematikanya itu juga baik sehingga sampai kepada orang itu dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka. Berbantahlah, beradu argumentasilah, berdiskusilah. Ini perintah Al-Quran. Beradu argumentasi, berbantahan, ya, berdebat, itu boleh. Wajadilhum, tapi billati hiya ahsan, harus dengan cara yang lebih baik. Kalau tadi mau'idatil hasanah, ya, mau'idahnya hasanah, baik. Ini billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena orang berdiskusi, berdebat, adu argumentasi itu cenderung bertengkar, cenderung berkelahi, cenderung konflik. Karena itu dikasih penegasan billati hiya ahsan, jangan pakai lempar batu ya, pakai pukul tongkat dan sebagainya atau memaki-maki. Itu tidak menggambarkan sifat Islam yang benar, akhlakul karimah. Kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena cuma Allah saja yang tahu siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan cuma Allah saja yang tahu siapa orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi jangan main klaim, saya ini lo pasti benar, kamu salah. Atau ada yang mengatakan begini, maksudnya Allah itu seperti yang saya sampaikan ini. Loh, hei, gak kebablasan tuh. Emangnya Anda tahu apa yang dimaksudkan Allah 100%? Enggak. Allah saja mengatakan Nabi itu ma'ala rasuli ilal balagh. Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan. Nah, kemudian Allah mengatakan gunakan akal untuk memahami itu. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak bisa ngambil pelajaran dari firman Allah dari dalam Al-Qur'an kecuali orang yang menggunakan akalnya. Kembangkanlah budaya diskusi yang egaliter ya. Yang sederajat. Jangan menganggap diri paling benar. Kenapa? Itu amanat Al-Quran. Supaya apa? Supaya hasanah keislaman ini berkembang dengan cara yang baik. Beragama, gunakan akal sehat. Yang kedua, jangan dogmatis. Jangan main ikut-ikutan. Kenapa? Karena setiap diri itu akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sahabat tasawuf, tidak ada dogma, tidak ada doktrin dalam agama ini. Ini agama yang sepenuhnya dikembangkan terkait dengan akal sehat. Bahwa akal sehat itu belum bisa memahami, yaitu soal waktu saja. Itu soal belum saja, belum paham saja. Sama dengan seseorang belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Pastilah kalau levelnya masih di SD dikasih pelajaran SMA apalagi kuliah ya belum nyambung. Tapi bukan berarti itu tidak masuk akal.
Cuma belum masuk akal pada anak SD itu. Nah, karena itu harus rajin belajar si anak SD ini supaya dia naik tingkat kualitas akalnya menjadi sekelas SMP. Dinaikkan lagi sekelas SMA, dinaikkan lagi sekelas kuliah ya sampai doktoral. Begitulah beragama ini tidak ada batasnya. Jadi jangan terburu-buru. Kadang-kadang seseorang mengatakan, itu nggak masuk akal. Akalnya siapa? Kan gitu. Ya, akalnya siapa? Banyak dalam perkembangan apalagi ilmu pengetahuan. Itu yang hari ini dikatakan sebagai sebuah kebenaran, ternyata ketika diketemukan data-data baru itu menjadi memunculkan kebenaran yang baru. Dulunya dianggap tidak masuk akal, ternyata menjadi masuk akal. Demikianlah sahabat sekalian, kehidupan ini termasuk beragama itu adalah proses menggunakan akal kecerdasan. Barang siapa tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka akan gampang diakal-akali dan gampang tersesat, gampang dijebak, gampang disesatkan bahkan. Karena akalnya tidak dimaksimumkan untuk menganalisa apakah sebuah masalah itu benar apa tidak. Salah besar dong orang yang mengatakan bahwa beragama ini tidak boleh menggunakan akal. Itu menyalahi perintah di dalam Al-Quran sendiri. Dalam surat Isra ayat 36 Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian ikut-ikutan terhadap sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Kenapa? Karena setiap diri itu akan dimintai pertanggungjawaban, pendengarannya, penglihatannya, ya, hatinya, fuadnya, kecerdasannya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kullu nafsim bima kasabat rohinah, begitu kata Al-Quran. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dengarkanlah orang lain bicara. Dengarkan ustadz itu bicara, ustadzah itu, doktor itu, profesor itu, kiai itu, syekh itu, ya habib itu bicara. Dengarkan, tetapi pertanggungjawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita, mempertimbangkan apa benar ini, apa enggak. Kenapa saya menjalankan ini? Sehingga soal keimanan pun itu dikaitkan dengan akal sehat itu. Allah berfirman, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun gitu. Seandainya Tuhanmu menghendaki manusia di muka bumi ini beriman semuanya. Apa susahnya buat Allah? Nggak ada orang kafir, nggak ada orang jahat, nggak ada kriminal, nggak ada maling, nggak ada pencuri. Apa susahnya buat Allah? Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu mau memaksa orang-orang itu untuk beriman semuanya? Lu Allah saja nggak memaksa kok. Dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya. Enggak. Dibiarkan ini dengan perbedaan-perbedaannya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kalian mau memaksa semua orang itu mau beriman? Ya, seluruhnya. Wa makana linnafsin an tu'mina illa biiznillah. Dan tidak ada orang yang beriman itu kecuali dengan izinnya. Dan perhatikan kalimat berikutnya ini, wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah marah besar kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dalam proses keimanannya. Jadi ayat ini sangat menarik, menjelaskan betapa sentralnya peran akal itu. Proses keimanan itu adalah proses menggunakan akal. Iman itu apa? Iman itu yakin. Yakin itu diperoleh dengan cara apa? Yakin itu diperoleh ketika kita sudah memahami sesuatu. Kalau kita nggak paham tentang masalah itu, pastilah Anda nggak yakin. Yakin itu karena faham. Faham itu karena belajar, mengkaji. Belajar itu kalau kita menggunakan akal. Jadi itulah yang diceritakan oleh Al-Quran sesungguhnya.
bahwa seseorang itu syarat beragama ini harus berakal. Dengan akalnya itu dia bisa belajar. Dengan belajar itu dia akan menjadi paham. Dan dengan paham itu kemudian dia menjadi yakin. Ilmul yakin, yakin karena keilmuan. Ainul yakin, yakin karena mengalami. Hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya dikarenakan dia sudah melihat bukti-bukti yang tidak terbantahkan secara berulang kali. Akal itu terbatas, tetapi itulah yang kita miliki untuk memahami segala sesuatu termasuk memahami agama ini. Mata terbatas, pendengaran terbatas, akal terbatas, tetapi itulah yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk memahami segala sesuatu, apalagi agama. Jadi kenapa Islam mensyaratkan akil baligh? Harus sampai akalnya, karena beragama ini memang harus menggunakan akal sehat. Dan Al-Quran secara telak dalam beberapa ayat mengatakan وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari firman Allah ini kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi sahabat sekalian, saya menyampaikan pesan dari Al-Quran ini, mudah-mudahan Anda memahaminya, bahwa ini bukan karena saya Agus Mustafa akal-akalan main ya, mengakal-akali, bukan. Tetapi ini saya sekedar menyampaikan firman Allah bahwa beragama itu memang harus menggunakan akal sehat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di dalam beragama ini dengan menggunakan akal sehat, dan karenanya kemudian kita jadi paham. Dan karena paham itu kemudian kita menjalankan di dalam jalan yang benar di atas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di dalam ridhonya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.